Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel saya Dadi Timar. Ini kegiatan saya sehari-hari di rumah rekan-rekan ketika pulang dari kantor dengan aktivitas ya seperti biasa di rumah. Saya ingin menyampaikan ke panjenengan terima kasih sudah selalu nonton channel ini. Ini channel pribadi saya, Dadi Timar ini harapannya jadi penerang. Kemarin ada yang nanyakan, Pak, sekali-sekali buat konten yang bukan pemerintahan. Ini saya buat untuk menghormati teman saya, mantan kepala desa yang beberapa waktu yang lalu 2-3 bulan yang lalu saya ini diampirke gitu ke rumahnya. Kemudian pulangnya, ini singkat cerita aja nih, ini singkat cerita. Pulangnya itu saya dibawai ayam Bangkok 2, jantan 1, betina 1. Pak niki nggih tondo diingu gitu. Nah, saya bilang terima kasih. Terpaksa saya harus, karena tidak punya kandang ya saya pelihara gitu aja. Saya pelihara, seminggu kemudian tuh bertelur tapi nggak jadi karena mungkin masih penyesuaian. Maaf suaranya berisik, masih penyesuaian. Terus singkat cerita begitu, beberapa waktu yang lalu tuh bertelur sampai 11 butir. Pada saat mau angkrem, mau mengeram itu, si betina ini sakit, babonnya ini sakit, terus saya obati macam-macam tidak bisa karena mungkin kondisi ya, akhirnya mati. Saya mohon maaf Pak Lurah, ayamnya mati. Kemudian ninggalin telur itu saya buatkan mesin tetas. Saya dulu pernah gagal, netaskan itu 2 kali gagal. Kemudian saya belajar, ini teman-teman saya Bio 2, dulu pernah diajari cara netaskan telur kan, sama Pak Heru dulu. Nah, ini saya praktekkan sambil saya sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, dengan teknologi-teknologi yang sekarang. Ada timer, kemudian pakai hygrometer, kemudian ada pengatur suhu, dan lain sebagainya. Saya belum tahu ini berhasil atau enggak, tapi sudah saya buat. Dadi Timar belum lahir gitu loh ceritanya. Nah, ini karena sudah ada Dadi Timar, ini bentuk apresiasi saya. Saya mohon maaf Mbak Lurah, ayamnya mati tapi ninggalin telur, mudah-mudahan bisa netas. Ini nanti pasti akan berepisode teman-teman, karena ini hari keberapanya gitu, saya lupa, enggak saya cateti nanti. Saya akan potong-potong gitu, saya gabung prosesnya telur. Untuk proses mesin tetasnya sederhana sebetulnya, tapi enggak saya dokumentasikan. Ini yang saya buat ini justru yang setelah ada Dadi Timar saya baru kepikiran, keingat Mbak Lurah karena kemarin saya ke belakang lihat ayam. Seperti apa penetasannya, ikuti saya selanjutnya. Ya rekan-rekan, di sela-sela kegiatan kantor ketika sudah selesai, ini saya mencoba membuat sendiri. Jelas nggak ya? Oh jelas. Dari kardus. Saya ini senang pelihara begitu. Jadi hari ini saya akan tunjukkan saya buat dari mesin penetas dari kardus sederhana. Saya buat ini ada hygrometer untuk mengukur suhu dan kelembapan. Saya coba belajar 2 kali gagal, nggak jadi mesinnya. Nah kali ini uji coba hari ke-10. Nanti secara berkala akan saya update. Di dalam itu panjenengan bisa lihat, ya. Nah itu telur-telurnya. Saya kasih air, kemudian saya mencoba menetaskan.
Di situ ini mati, kemudian nanti nyala lagi itu karena ada pengukur suhunya. Jadi di samping ini teman-teman kalau mau buat, di samping hygrometer, saya buat juga untuk pengukur suhunya supaya stabil gitu suhunya. Ini dari bekas, ini bukan di endorse ya, nanti dikira di endorse Miyako saya. Dapatnya kerdus di sini. Nah, yang di belakang ini adalah pengukur suhunya. Ini saya setel di suhu 37,5 sampai dengan 38 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya rendah dia nyala, kalau suhunya tinggi dia langsung mati. Ini otomatis. Kalau lewat 38 dia langsung mati, tapi kalau di bawah 38 dia nyala. Mohon maaf tempatnya sempit karena saya taruh di sudut. Mudah-mudahan menetas, mudah-mudahan. Karena kita tidak bisa ngatur nyawa. Ini semua karena dari yang kuasa. Ini telur-telurnya rekan-rekan. Ya. Itu telur-telur yang saya tetaskan. Saya kasih plastik. Kemudian ada pelembab dari air ya untuk mengukur suhunya. Ya. Ya, ketemu lagi rekan-rekan. Ini hari ke berapa ya? 19 kalau nggak salah di catatan kalender saya. Hari ke 19. Mudah-mudahan 1-2 hari lagi netas. Ada 11 yang saya tetaskan. Dari telur ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi ayam. Mengisi waktu di sela-sela kegiatan kita. Terima kasih. Kita lihat pagi ini apakah berhasil percobaannya. Bukan peternak tapi belajar dari buku dan internet. Sepertinya sudah ada suara rekan-rekan. Mohon maaf karena nggak ada yang megangi ya, nggak ada yang megangi tentang pengambilan gambar. Sudah ada yang netas. Coba kita lihat. Kita buka dulu. Mesin tetas sederhana dengan uji coba. Oh, sudah ada 2 rekan-rekan. Sudah menetas 2. Alhamdulillah, berarti kali ini berhasil. Jadi ini rekan-rekan, dalamnya seperti ini. Sudah ada 2. Saya ambil cangkangnya dulu. Alhamdulillah, bahagia itu sederhana rekan-rekan. Jadi ketika apa yang kita coba, saya pernah gagal 2 kali, yang telurnya itu nggak netas, ternyata karena banyak faktor. Nanti akan saya pelajari jadi bahan untuk selanjutnya. Ini jarak lampu ke bawahnya nggak terlalu dekat sehingga nggak terlalu panas. Kemudian itu saya kasih spons dan air untuk
kelembapan, jadi si anak ayam bisa keluar dari cangkang dan cangkangnya tidak terlalu kering. Masih ada beberapa lagi, prosesnya masih panjang. Ini sangat tergantung dari ini rekan-rekan, apa namanya, telur itu fertil atau tidak. Jadi kalau telur itu dibuahi maka dia bisa menetas, dan kalau nggak dibuahi ya kadang nggak netas, atau bahkan bisa dipastikan nggak netas. Saya beres-beres dulu rekan-rekan. Itu percobaan mesin tetas sederhana ala kadarnya begitu. Alhamdulillah sudah bisa berhasil. Nah, kita tunggu biar di situ dulu. Terima kasih. Nanti kita lihat berikutnya. Matur nuwun. Ya rekan-rekan, kita lihat perkembangannya. Ayamnya sudah netas berapa hari ini? Sore. Tadi saya kasih ram biar nggak masuk ke air yang untuk hygrometernya, untuk pelembabnya. Suhunya 37,7, kelembapannya turun ini 47, biasanya 50, mungkin airnya berkurang. Masih ada beberapa yang belum netas, coba kita buka. Rekan-rekan juga bisa praktek nantinya untuk hiburan. Jadi di sela-sela aktivitas kita salurkan hobi piara ayam. Ini pertama kalinya saya pakai mesin yang berhasil. Kemarin nggak jadi soalnya yang dulu-dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menetas 6 rekan-rekan. Alhamdulillah. Tinggal 5. 5 itu mungkin karena infertil atau karena memang belum waktunya netas. Ini keturunan ayam Bangkok yang diberi Mbah Lurah, mantan. Rasanya lega gitu lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya benar 6. Telurnya masih ada 5. Terus saya kasih ram biar nggak masuk ke air. Pelembabnya kan pakai air. Nah, saya kasih spon itu supaya kelembapannya naik. Karena kalau hanya air nggak bisa naik nanti kelembapannya. Supaya telur-telurnya itu ketika menetas cangkangnya itu bisa kuat memecahkan. Alhamdulillah netes 6 dari 11 netes 6. Ini yang saya sampaikan dulu, induknya mati, sakit. Saya obati macam-macam nggak sembuh. Ya namanya masih pembelajaran rekan-rekan. Ini coba saya zoom, bisa nggak ya? Nah, itu tidur ayamnya. Jadi itu rekan-rekan, nanti saya buat dengan cara yang sederhana. Dulu saya pernah belajar ini di SMA, kemudian saya ingat-ingat, saya buka-buka konten-konten gitu kan, saya pelajari. Alhamdulillah berhasil. Rekan-rekan kalau mau mencoba silahkan, kita salurkan hobi. Alhamdulillah netas 6. Bahagia rasanya, ternyata bisa juga saya jadi induk ayam ini. Jadi kalau di kantor seperti itu, kalau di rumah jadi induk ayam ini. Semangat, pokoknya tetap semangat. Semuanya dari barang bekas, masih banyak yang bisa kita manfaatkan. Satu lagi, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Artinya kalau mungkin sekali 2 kali gagal, yang berikutnya bisa berhasil. Alhamdulillah. Saya dulu tidak pakai
alat itu rekan-rekan hanya pakai bolam saja, nggak terukur mungkin suhunya. Saya tungguin kok nggak netes-netes gitu kan. Percobaannya dulu 2 telur, terus yang berikutnya 3 telur, semuanya nggak netes. Ternyata mungkin kepanasan, suhunya terlalu tinggi, matang kira-kira itunya apa, telurnya itu embrionya ndak berkembang, atau juga waktu itu lagi mungkin telurnya infertil, tidak dibuahi mungkin. Ini saya juga nggak tahu ini telurnya ini fertil atau enggak karena nggak kelihatan. Tahu-tahu kan sudah keluar telurnya. Itu rekan-rekan, mudah-mudahan teman-teman jadi kepingin ini. Kalau kepingin monggo belajar buat mesin tetas sederhana. Alhamdulillah bisa. Matur nuwun. Ini ayamnya sudah netas 6, dan karena sudah azan, ini waktunya sholat, saya matikan dulu. Nanti kita sambung berikutnya. Matur nuwun. Ya, itu tadi serangkaian kegiatan yang berhasil saya dokumentasikan, mulai dari seharusnya yang bagus mulai dari pembuatan mesin penetas sederhananya, tetapi karena waktu itu belum kepikiran dan tadi dimar belum ada, makanya tadi di tengah jalan istilahnya. Mudah-mudahan ini menginspirasi rekan-rekan semua bagaimana kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita untuk menyalurkan hobi kita. Dengan begini ada satu kesenangan gitu. Alhamdulillah bisa ini. Nah, itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sudah sakarep subscribe maksud saya, karena seringnya kalau ketemu orang saya dibilang sakarep sekarang. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa mencoba menjadi induk ayam yang baik kalau di rumah. Kalau di kantor saya ketemu dengan penjenengan dalam situasi yang berbeda. Matur nuwun, kalau penjenengan suka silahkan sakarep subscribe itu. Kemudian bagikan pengalaman saya ini ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman banyak yang lebih mampu, banyak yang lebih pengen punya inovasi, bisa mengembangkan bakatnya ke sana. Itu karena dengan bahagia imunitas kita akan meningkat. Tetap semangat. Sampai ketemu di channel Dadi Dimar di konten-konten berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.